Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Banyak. Daripada sarapan belum nih? Oke, saya juga terima kasih sebanyak-banyaknya ya kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pagi hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, perkenalkan nama saya Najwa Herifisa, yang mana di sini saya akan menjadi di kelompok yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut nih kegiatan kita, lebih kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan atau salah satu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan oleh beberapa orang secara sekaligus yang mana memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini tuh memiliki manfaat dan tujuan untuk meningkatkan rasa empati dari masing-masing anggota kelompok dan melatih rasa keluarga skill untuk berkomunikasi. Oke. Jadi pada konseling kelompok ini tuh memiliki beberapa tahap ya teman-teman. Tahap pertama itu ada tahap pembentukan. Nah, sekarang inilah kita sedang berada di tahap pembentukan, di mana kita saling mengenal nantinya, kemudian kita tahu apa itu konseling kelompok, manfaat dan tujuannya. Kemudian yang kedua itu ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini adalah tahap transisi dari tahap pembentukan menuju tahap kegiatan. Nah, yang ketiga itu tahap kegiatan, yang mana nanti di tahap itu kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir itu ada tahap pengaturan, yaitu tahap di mana kegiatan kita akan diakhiri. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini, saya minta kepada teman-teman sekalian untuk saling membuka, kemudian tidak ada yang ditutup-tutupi, kemudian ketika kita terlanjur berbicara atau menyampaikan pendapatnya, tolong saling menghargai. Ketika nanti ingin menyampaikan pendapat, tolong angkat tangannya. Ya, tolong kondisi pengumuman. Dan yang paling penting adalah ketika nanti kita sudah selesai dari konseling kelompok ini, saya minta untuk teman-teman sekalian untuk tidak menyebarluaskan, untuk tidak menceritakan atau membeberkan apa yang sudah kita diskusikan pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi teman-teman udah saling kenal belum sih satu sama lain? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Jadi untuk saling mengenal, saya ada gamesnya nih, biasa ada sederhana. Namanya itu rangkaian nama. Yang mana nanti ketika salah satu orang dari kalian menyebutkan nama, kemudian teman yang satunya menyebutkan nama teman yang lebih dahulu, baru namanya. Jadi itu bergiliran. Jadi gamenya bisa kita mulai sekarang. Oke, bisa dimulai dengan kakak. Nama saya Alina. Iya, ada. Saya betul. Ya, Amanda, dia Olga, saya Najwa. Iya, Anda juga Ojil, dia Najwa, saya. Oke, udah saling kenal ya satu sama lain. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi dengan sederhana ya teman-teman, bahwasanya konseling kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan oleh beberapa orang secara sekaligus yang memanfaatkan bimbingan kelompok, yang mana memiliki manfaat dan juga untuk meningkatkan rasa empati dan mengembangkan skill komunikasi antara anggota yang satu dan anggota yang lainnya. Oke, jadi teman-teman sekalian nih udah pada siap belum untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya? Siap, Pak. Apakah dari segi tempat duduk, kemudian dari ruangan kita, ada nggak teman-teman yang merasa nggak nyaman atau lagi ada yang moodnya kurang baik nih? Ada nggak? Oke, lagi bagus semua ya, alhamdulillah. Nah,
Jadi di dalam konseling kelompok ini nantinya kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masing-masing nih teman-teman. Kan teman-teman termasuk saya juga punya masalah nih kan. Nanti teman-teman bisa ceritain nih sekilas apa sih masalah yang akhir-akhir ini atau yang mengganggu teman-teman itulah dalam kehidupan sehari-hari bisa diceritakan gitu ya. Nanti ketika saya bisa ceritakan. Contohnya gini, misal ketika teman-teman ada gangguan dalam masalah belajar, kemudian ketika mungkin ada yang merasa kurang percaya diri gitu kan, atau mungkin ada yang punya masalah percintaan juga boleh kok diceritain di sini. Jadi jangan jangan suka-suka ya teman-teman. Oke, bisa dimulai dari siapa nih yang mau menceritakan beda-beda dulu? Siapa nih? Yang pertama. Mulai deh kepada Ata, boleh diceritain? Ini saya apa yang masalah ada drama yang memang menjadi bagian dari diri saya sendiri. Nah, ketika itu, ketika saya melihat seorang anak perempuan yang lainnya, saya itu nggak nyaman gitu. Ingin menghindar gitu kan. Terus ada juga anak akan mau gitu. Kalau lihat dari ini. Jadi tentang itu merasa kayak enak ya dia, maksudnya kayak ayahnya masih ada, mungkin berbeda dengan kehidupan saya, jadi itu merasa kayak agak sedikit insecure ya, maksudnya kayak kita juga pengen merasakan itu, tapi ya inilah namanya takdir gitu kan. Terima kasih Intan sudah menceritakan dan kemudian kepada Najwa boleh diceritakan. Jadi gini kak, kan akhir-akhir ini saya kalau tidur itu selalu malam, karena ada juga tidur. Nah itu bisa bikin dari teman bangun, jadi gak masuk kamu sendiri. Itu solusinya gimana ya? Jadi kalau dari Kak Andri ini sering merasa atau susah tidur ya kalau misalnya malam gitu kan. Jadi kalau bangun jadinya bengkok, bangunnya itu jadinya siang-siang, jadi itu juga mempengaruhi untuk masuk ke kamar. Oke, saya terima kasih ya Pak Najwa. Jadi kepada Azil. Kalau dari saya rasa saya yang terpenting juga berpasangan dengan pasangan saya gitu kan. Saya merasa itu mengganggu kita saya karena gimana saya minta untuk mengisi waktunya kerja berhentikan gitu. Jadi saya tidak ada waktu untuk melakukan tugas dia lihat praktikum maupun kembali jadi saya itu merasa terlalu dikekang gitu kan. Ini gimana solusinya? Terima kasih ya kepada Azil yang selalu menceritakan. Kemudian kepada Anda boleh diceritakan dulu. Jadi menurut saya itu, saya orang saya dengan saya saya belum terlalu kurang. Saya jadi tidak bisa mengendali. Dan saya yang itu kalau sekedar kayak terapi atau sekedar ngobrol itu belum banyak yang saya sendiri sama Pak baik. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman, kepada Kak Cinta, Kak Najwa, dan Kak Muda sudah mau menceritakan masalahnya di diskusi kita pada hari ini. Nah, teman-teman kan udah diceritakan nih masalahnya masing-masing. Jadi menurut teman-teman, yang mana nih yang mau kita bahas dulu, yang paling urgent nih di antara teman-teman berempat, kira-kira tadi siapa? Saya menyarankan permasalahan dari pemerintah aktual ini karena bukan suatu kelebihan ataupun skill yang mana itu termasuk permasalahan fisik dan mental sebenarnya itu mengganggu kesehatan jadi sering terjadi kepada orang siswa gitu. Oke, teman-teman yang lain setuju nggak nih? Setuju ya. Oke. Jadi di sini kita akan bahas permasalahan dari Najwa ya. Boleh ceritakan lebih spesifik nggak Kak Najwa tentang masalah kakak yang kakak alami? Nah, jadi kan enggak, kan tadi kan pada tempat ya.
Nah, jadi kayak sekarang kan emang susah tidur, bahkan bisa sampai pagi. Tapi saya juga tetap kepikiran dengan tugas. Nah, saya capek antara mau tidur sama mau tugas. Kalau saya tidur, nanti tugasnya gak bakal selesai. Tapi kalau saya ingat, capek nggak bakal fokus. Jadi itu kadang saya tidak tidur kan. Bisa bangun itu seperti kesiangan. Itu solusinya gimana yang jadi sederhana, jadi hanya lama gitu. Makasih ya Kak Najwa. Kita sudah dengar ya cerita dari Kak Najwa bahwasannya akhir-akhir ini dia sering merasa susah tidur, kemudian dia juga kepikiran dengan tugasnya, mau mengerjakan tugas, tapi dia capek. Kalau misalnya dia tidur, tugasnya itu kalah gitu kan. Nah, jadi dari cerita Kak Najwa nih, menurut teman-teman sekalian, gimana sih pendapatnya mengenai permasalahan yang tidak mungkin oleh Kak? Siapa nih yang mau mengungkapkannya terlebih dahulu? Oke, untuk Anda silahkan diungkapkan. Jadi sebenarnya saya juga pernah melakukan hal yang berbeda. Tapi di pada permasalahan itu kayak banyak pikiran, jadi stres banget. Pernah ada kenapa jadi dalam telah ada saya dari kita. Jadi itu buat saya jadi aku susah tidur, pikiran. Dan jadi saya belum tahu sih ini kenapa sih saya kalau kayak itu gitu. Ternyata memang solusinya itu pertama ya jangan terlalu eh, banyak beraktivitas kan yang bersalah kok salah tuh jangan sampai ketiduran setiap hari gitu karena itu tidak salah mempengaruhi di rumah bertahan terus juga buat buat dulu sih kita sampai di olahraga di seluruhnya siangnya pasti malamnya kita bakal melahap kan itu bisa buat kita tidur serang pas nah kadang kita bisa pikiran tapi kalau untuk mengatasi masalah puasa itu lebih banyak kami lakukan contohnya dunia kita mau tugas dan jadi kalau saya udah tadi cuman yang bisa membantu karena jual kemudahan tugasnya gitu jadi kakak akan nggak merasa sendirian gitu. Terima kasih ya, Kak Najwa. Kemudian, siapa nih yang mau lagi? Saya Oke, kepada Ozzy, silakan akan pendapatnya ya. jadi dari permasalahan yang kita buat ini itu bukan permasalahan yang kita sepele kan. Nah juga untuk di masa itu harus bisa memilih mana yang tugas yang harus dilakukan jadi mana yang bisa disampaikan. Ini kita buat di sini mana tugas yang paling dekat, mana tugas yang sejauh, dan kita harus memilih tujuan. Jangan dikarenakan apapun semua dikerjakan berarti itu kan jangan juga lalai gitu tapi lupa juga sih. Jadi kita tuh jangan mengulur dulu waktu jalan juga sempat paling cepat dulu jangan seperti ini tadi yang Terima kasih ya, Ozzy. Kemudian kepada Kak Yunan, terus Ganda. Saya setuju dengan Akbar. Kan kita itu kan tapi gambar idenya memang juga lah. Kalau banyak itu kita banyak pikiran lah, itu. Jadi kita langsung jadi apa yang memang berlebihan turun dari jahil. Terima kasih ya, yang paling penting sebelumnya yang sudah memberikan pendapatnya atas cerita dan cerita Kak Najwa. Oke, dari cerita Kak Najwa, kemudian dari pendapat teman-teman yang lainnya, bahwasanya ketika kita memiliki tugas, ya waktu tugas kuliah atau amanah-amanah yang lain, kita harus bisa memprioritaskan mana sih yang terlebih dahulu gitu kan. Kemudian menurut juga tadi yang dibilang Oci itu tidak memperlukan waktu. Boleh sih tidur, tapi jangan sampai lupa tugas. Sebelum kita kerjakan tugas, tapi jangan sampai lupa bahwasannya tugas kita juga butuh istirahat gitu kan. Kemudian masalah susah tidurnya itu
Jam yang biasa kan ya, kalau tidur siang memang bagus, cuman kita tahu juga ini jamnya. Kalau misalnya tidur siangnya itu sampai berjam-jam, itulah dia akan mempengaruhi tidur malamnya nanti. Nanti kalau misalnya dia tidur siangnya lama, nanti pas malam dia nggak bisa tidur gitu kan. Itu yang menyebabkan susah tidur tadi. Kemudian benar juga ini dampak pada dan yang lainnya. Ketika nanti siang hari kita buat aktivitas, kalau di sini kita buat badan tim capek gitu kan. Jadi ketika malam itu kita jadi kayak ya udah tinggal tidur aja gitu, karena kan butuh energi juga kan untuk besoknya lagi dengan kita. Jadi misalnya dengan olahraga, aktivitas lainnya gitu kan. Jadi itu juga bisa membantu ya kalau bagaimana agar pola tidurnya itu bisa bisa baik lagi seperti sebelumnya gitu kan. Kayaknya agak-agak bosan ini ya saya lihat. Gimana kalau misalnya kita main yang sini untuk eh mencarikan suasana? Mau kan teman-teman? Oke. Jadi nama games itu botak, batu, pating ya teman-teman. Boleh berdiri nih teman-teman. Nah, jadi nanti ketika saya bilang botak, letakkan tangan di kepala. Kalau saya bilang batu, letakkan tangan di perut. Dan kalau misalnya saya bilang batik, letakkan tangan di badan. Tapi kalian harus fokus melihat ke saya ya. Tapi kalian juga harus mendengar apa yang saya bilang. Jadi kata-kata dan gerakan yang saya lakukan itu tidak beraturan ya. Jadi ini akan melatih fokus kita biar agak lebih konsentrasi lagi ya. Mungkin kita mulai. Botak, batik, batu, botak, batik, batu, botak, batik, batu, botak, 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 Oke, saya kira cukupkan ya game kita di sini. Oke, mulai dari kembali teman-teman. Oke, jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya pokoknya ketika kita sudah selesai nih dari kegiatan kita, tidak mencari kabar, kemudian tidak menyebar masker lah. Intinya teman-teman harus merahasiakan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini di kegiatan konseling kita. Nah, nggak kerasa ya teman-teman waktu kita diskusi pada hari ini agak sangat ini. Maka dari itu saya mau nih dari teman-teman sekalian ada nggak yang ingin menyampaikan pesannya? Baik itu dari kegiatan kita, kemudian dari topik yang sudah kita bahas pada hari ini. Siapa nih yang mau menyampaikan tidaknya? Saya. Oke, kepada Aldi, saya persilahkan. Jadi saya merasa bisnis kali ini luar biasa ya. Jadi bahas permasalahannya tentang sepele kita anggap itu sebagai suatu tempat juga untuk kita sebagai pelajaran. Dengan banyak lebih menjaga kesehatan dan pola hidup. Dan saya senang hari ini kali undang bersemangat ya dan biar masalah dari belakang ini. Terima kasih ya Pak Daud. Kemudian saya mau nih dengan santai dan sekalian untuk menyampaikan BMB3. Jadi teman-teman udah tahu apa sih BMB3? Belum ya. Jadi BMB3 itu adalah pikir, kemudian merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi bolehlah teman-teman sekalian menyampaikan BMB3-nya dari kegiatan kita hari ini dan dari topik yang sudah kita bahas. Nah, siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan BMB3-nya? Siapa? Oke, kepada Kak Intan, saya silakan. Kalau BMD3 dari saya yang pertama saya berpikir, saya berpikir bahwa masalah dari KKB itu sebenarnya dia belum bisa membagi waktunya antara pekerjaan ini dengan kehidupannya. Nah, jadi saya merasa kalau saya merasa prihatin terhadap masa perjalanan oleh terus
bersikap. Nah, saya bersikap agar tayangan ini kita lah ya jadinya segini. Kalau bukan ringan, apakah dia nggak jadinya? Terus saya dan Nina ada tanggung jawab supaya nggak ada saya bisa juga bantu saya. Tapi ya, kepada kalian, kemudian berikutnya kepada Kamanda nih, saya silakan. Dari saya berpikir bahwa ternyata masalah sambil itu masih tentang lagi sesuai. Dan saya merasa lagi karena sulit menemukan masalah yang mana sih jangan lagi dari nama masa hiburan saya alami banyak orang saya benar Cuma saya suka dengan singkatnya dan saya menyikapi masalah itu ya tadi saya menyikapi permasalahan itu udah nggak terlalu gimana karena saya sebenarnya juga bermasalahnya dari untuk bertindak dan tanggung jawab saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri mengambil pelajaran dan juga mengambil pelajaran dari situasi ini gimana caranya kita lebih mempertimbangkan kepentingan kesehatan dan juga Oke, terima kasih ya kepada Kamanda. Kemudian kepada Azil, saya ingin silakan. Jadi lebih kalau saya ini pertama saya berpikir ini permasalahan belum ada obatnya kita bilang ya kita bilang pun istirahat kalau misalnya ini permasalahan dalam kira juga pasti kurang lebih dan saya merasa bahwa mahasiswa ini yang namanya sekali kita tuh kalau terlalu stres juga susah tidur gitu kan. Saya berpikir seperti itu dan saya menjawab ini adalah ini cuma masalah yang pendek gitu kita hadapi kan. Tindakan saya pun kita harus mengatur bagi kita untuk sampai satu hari ini sampai malam lagi kita tahu apa yang kita buat gitu. Jadi kita bisa menang jauh lebih daripada tidak ada yang hilang tersebut. Kalau kita cukup di waktu istirahat lagi. Ya, jadi kata-kata masih kemudian kepada Pak Danjo nih. Gimana nih PMB3-nya dan Kak Danjo ada kegiatan dari yang sudah kita bahas. Oke, selanjutnya PMB3 dari Kak Danjo nih bisa disampaikan kepada kelas 12 ini. Kak Danjo, saya silakan. Oke, dari tiga bebas saya itu yang pertama saya berpikir bahwasannya saya itu harus keluar dari permasalahan ini dan saya merasa senang karena udah dibantu sama teman-teman dalam memberi saran masing-masing. Nah, terus bersikap bertingkat dan bertanggung jawab. Saya bisa lebih adil sama diri sendiri, terus orang jawab dia apa yang udah saya lakukan. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menyampaikan PMB3-nya pada kegiatan kita hari ini. Oke, setelah teman-teman menyampaikan PMB3-nya nih, saya mau tahu nih atau saya mau dengar dari teman-teman sekaliannya untuk pertemuan kita yang selanjutnya mau dibuat seperti apa atau mau direncanain apa nih untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin pada Manda, saya silakan. Jadi saran saya selanjutnya kita lebih membahas topik yang lebih luas lagi pengembangannya dan juga sebenarnya sebuah publikasi dan juga saya juga bisa jalan tepatnya lagi
nyaman gitu kan. Dengan suasana yang berbeda lah, ada bersama, dan beda gitu. Oke, makasih ya Manda. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Manda yang sudah memberikan sarannya. Kemudian saya mau dengar nih pesan-pesan dari teman-teman sekalian. Apa sih yang mau disampaikan baik dari kita semua, untuk saya, ataupun untuk diri kita masing-masing. Nah, siapa nih yang mau dulu menyampaikan pesannya pada kegiatan kita hari ini? Saya Oke, Pak Nuzim, saya persilakan. pesan saya kita menjaga kesehatan masing-masing lah gitu, menjaga pola hidup kita gitu, supaya kita bisa lagi di umur sesuai atau Amin ya, semoga kita pada pertemuan selanjutnya bisa bertemu dan kita memiliki kesehatan ya. ini Amin. Kemudian kepada Amanda nih, boleh sampaikan misalnya. Baik, pesan saya, terima kasih atas teman-teman untuk diskusi yang berbagi pengalaman ini, dan juga bersama kalian berdua, sehingga dia bisa mengatasi permasalahan sulit tidur dan juga berdoa. Dan juga semoga selalu lebih baik lagi di pertemuan berikutnya, semoga kita lebih aktif lagi. Terima kasih ya, Kak Enda. Kemudian pada Kak Ita nih, boleh disampaikan pesannya. Pesan saya, semoga bisa Terima kasih ya Kak Intan. Kemudian kepada Kak Najwa nih, boleh dong disampaikan pesannya kepada kita semua. ya, pesan saya itu semoga kita tetap sehat, biar bisa hadir di rumah yang ada. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya kepada teman-teman jika ada mungkin kata-kata saya yang tidak sengaja menyakiti hati teman-teman, tapi kita berdiskusi tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi, kemudian berperan aktif dalam kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, boleh dong kita membaca doa supaya kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Oke, boleh link pada Ojil, saya silakan untuk memimpin doa. doa selesai. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.